Islam, ikut setan lewat ajaran Muhammad. Itu yang bisa saya simpulkan setelah mempelajari seluruh isi Al-Quran dan hadis. Tapi apa kata Adi Hidayat? Demikian. Itu bahasa Qurannya faghfarolah, Allah langsung turunkan ampunan padanya. Itu pada kisah Nabi Musa yang saat menampar, maaf kalau pernah melakukan dosa besar. Maaf sekali. Yang laki-laki misalnya ada yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, pernah menghilangkan nyawa orang lain misalnya. Allah menerima tobatnya kalau mau tobat. Apa zikirnya? Nah ini saya ijazahkan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Itu bahasa Qurannya faghfarolah, Allah langsung turunkan ampunan padanya. Itu pada kisah Nabi Musa yang saat menampar seseorang, orangnya meninggal. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi ini zalamtu nafsi. Maka Allah jawab, faghfarolah, Allah mengampuni dosa. Maaf kalau pernah melakukan dosa besar. Kenapa kamu mengambil contoh Nabi Musa yang memukul orang Mesir ngek? Kenapa kamu tidak mengambil contoh Muhammad yang telah menghabisi nyawa orang Yahudi? Bukan satu, bukan dua. Bukan kesalahan yang bisa dimaafkan. Dia menggali lubang besar. Kemudian di atas lubang itu disiapkan papan. Untuk berjalan itu orang-orang yang akan diambil nyawanya oleh Muhammad. Ketika 5 suku Yahudi di Madinah dan 1 suku Najran, penaklukan yang dilakukannya itu. Berjalanlah orang-orang Yahudi ini di atas papan, kemudian Muhammad memotongnya satu persatu. Ngek! Nggak ada suara malam hari itu. Dan terhitung ada 900 nyawa orang Yahudi semalam saja. Itu diputus, ngek, ngek, gitu. Sadis, ya. Kenapa kamu mengajarkan doa itu? Berarti Nabi melakukan dosa besar itu sendiri. Tapi kenapa kamu mengambil contoh Musa? Malu menyebut nabimu. Bagaimana beliau mengutus utusannya untuk menghabisi suku-suku kecil di sekitar Madinah itu? Inilah sumber pertentangan sepanjang masa. Apa yang Anda lakukan itu? Kenapa Allah seperti itu? Kenapa Muhammad seperti itu? Alam taro anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzu azza. Maryam 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami Allah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat dosa dengan sungguh-sungguh? Allah juga mengutus iblis-iblis, setan-setan. Maka Islam itu ya ikut setan lewat ajaran Muhammad. Seperti yang Anda ijazahkan tadi, doa. Aneh Anda ini. Nabi lain yang diambil contohnya. Bukan nabimu sendiri yang minta ampun, seampun-ampunnya.
Dan Anda sendiri adalah utusan Allah untuk mengajarkan itu. Ajaran siapa itu? Setan. Yang mengajarkan siapa? Muhammad. Diikuti oleh Adi Hidayat. Diikuti Muhammad Yusuf Kalla yang memplesetkan. Kalau kamu benar ajarannya begitu, tapi Yusuf Kalla memplesetkan dan menuai viral, memalukan. Apa yang kamu bandingkan dengan ajaran Paulus? Apa yang kamu bandingkan dengan ajaran Yesus? Coba terus terang. Kalau kamu membandingkan apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Muhammad, nggak mungkin kamu tetap Islam, ada hidayat. Kamu sok-sok ngomongin Alkitab segala. Kamu hanya jaim saja, jaga image, jaga kehormatan, karena pengikutmu banyak. Apa yang dikatakan oleh Somad? Di salib ada jin kafir. Itu di atas masjid itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala jahatnya luar biasa. Somad. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yad'uhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Surat Al-A'raf ayat 186. Allah membiarkan sesat orang. Beda dengan Yesus. Beda dengan Yesus Tuhan Juru Selamat. Yang sesat akan kubawa pulang. Dia gendong domba yang hilang itu. Itu perkara mu'alaf itu digendong pulang, diomongin, diajak, dibawa kembali kepada kandangnya. Bahwa manusia itu kandangnya bukan di Islam. Kandang manusia itu ikut Yesus Kristus. Bukan lewat ajaran itu. Dan sekarang tidak ada ajaran agama yang begitu banyak dihujat kecuali Islam. Kenapa? Karena muslim-muslim ini tinggalin ajarannya. Berbondong-bondong mereka. Sampai bagaimana mengakal-akali agar tidak banyak orang Islam yang masuk Kristen. Zuma bayar orang supaya ngaku pendeta. Bayar orang supaya ngaku pendeta. Padahal dari Islam dia. Ada kisah pendeta Arom itu. Yang sudah saya bahas berkali-kali juga. Arom itu bukan pendeta, dia orang Islam. Ngaku-ngaku pacaran dengan orang Kristen, ngaku-ngaku masuk gereja. Mana buktinya kamu duduk di gereja? Coba. Kalau memang kamu seperti itu. Tenggelam. Lisa Dayak. Ngaku-ngaku mu'alaf. Begitu diwawancarai ngaco. Padahal Melayu Dayak. Melayu Kalimantan sana. Jadi mereka ini akal-akalan.
supaya beritanya viral, seolah-olah banyak orang Kristen masuk Islam. Enggak. Iya. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Surat ke-7 ayat 16 dalam Quran. Jadi benar bahwa iblis, setan, kuntilanak itu bekerja bersama dengan Allah. Dugaan saya jangan-jangan Allah SWT ini raja iblis. Karena nabi-nabi yang menerima wahyu itu tidak di dalam gua. Sedangkan Muhammad itu berada di dalam gua Hira ketika menerima wahyu. Di dalam Alkitab dikatakan gua-gua itu adalah tempat menyimpan, membuang setan-setan, iblis. Dipastikan bahwa yang ngomong dengan Muhammad itu adalah iblis. Lalu dikatakan Jibril selanjutnya. Kenapa? Karena Jibril enggak dikenal oleh Muhammad waktu itu. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Itu bukan Jibril. Nah, belakangan baru dikatakan itu Jibril. Padahal iblis. Dengar baik-baik Yusuf Kala. Agar jangan main-main Anda dengan kebenaran firman hidup ini. Saya sudah mengatakan bahwa Islam akan dihujat oleh orang Islam sendiri. Nah, contohnya Yusuf Kala ini. Contohnya Somad. Kamu juga ada Hidayat. Banyak sekali video-video potongan kamu itu yang keliru dan salah. Ataupun gampang saya ambil untuk memukul balik ajaran kamu itu. Serius sekali dia ngomong, saudara. Ya. Ada Hidayat ini pintar. Maaf sekali. Yang laki-laki misalnya ada yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, pernah menghilangkan nyawa orang lain misalnya. Nabimu yang banyak menghilangkan nyawa orang lain, kamu ambil contoh Musa. Nabi Musa memang karena orang itu berantem dengan orang Yahudi. Ya, Musa ini orang Yahudi, ya dia bela bangsanya sendiri. Bukan seperti Mamat itu. Dia mengambil nyawa orang, dia merampok, dia mengambil harta kekayaan orang, mengambil kampung seluruhnya. Itu berapa ribu hektar yang diambil oleh Muhammad. Ya nggak usahlah hitung-hitung harta kekayaan. Nyawa orang loh. Bahkan nyawa kepala suku Kinana dingek oleh dia. Di depan mata istrinya yang baru bulan madu, Safiyah binti Huyayyi. Bapaknya Safiyah dihabisin, kakaknya Safiyah dihabisin, 2 laki dihabisin oleh Muhammad. Suaminya ditangkap, begitu sadisnya.
Mamat ini. Sementara Safia ditaruh di paha dia. Dia pangku di pahanya untuk menyaksikan suaminya dieksekusi di depan mata dia. Setelah dieksekusi, ya, dia menikah dengan istri kepala suku itu. Hari itu juga maharnya semangkok kurma, dibagi-bagilah kepada penontonnya yang baru menghabisi suku dan harta itu. Dan bukan itu saja, dia berbohong. Kalau kamu bisa mengatakan, menunjukkan di mana lubang dalam tanah itu kamu menyimpan harta kekayaan, maka kamu akan dilepas, dibiarkan pergi. Ia ditunjukkan oleh Kinana di mana tempat menaruh emas permata itu. Setelah Muhammad dapat emas permata itu, Kinana dihabisin. Ayo coba kamu bisa nggak membalas omongan saya ini? Siapa ulama yang bisa membalas omongan saya ini? Silakan. Terbuka kita. Saya menguasai sejarah Muhammad. Dari lahir sampai ngek, bahkan sebelum dia ada. Arab kuno, puisi-puisinya, puisi Ummu Kirfah yang menyebabkan nyawanya melayang gara-gara menghina Nabi. Saya baca, saya kuasai. Dalam ayat yang lain, mayyadillah fala fahuwa muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Ayat 18 surat ke-7. Berarti Allah ini penyesat. Yesus mendatangkan, manggil, mari. Yang letuh lesi, yang makan besi, sini. Yang sudah menipu, sini. Yang sudah salah omong, sini. Aku mau memberikan kepadamu beban. Kuk yang kupasang ringan. Mari ke sini. Siapapun yang menderita. Balit tabi'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm famay yahdi man adallallahu wa ma lahum min nasirin. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan? Allah. Jadi Allah itu penyesat. Surat Ar-Rum ayat 29. Allah penyesat. Berbeda dengan Yesus Kristus. Kan ada itu gambar, foto, lukisan Yesus gendong anak domba yang keletihan. Karena nggak kuat ngejar mamanya. Begitulah Tuhan menuntun. Yang sakit akan kubalut. Yang kurus dikasih makan. Yang gemuk dibiarkan jalan terus.
Begitulah kasih Tuhan yang diajarkan di dalam Kristen itu. Jadi kalau JK ngomong bahwa wah kasar sekali JK kamu. Kalau mau tahu JK, bagaimana kamu ini JK? Luar biasa JK ini saudara. Nggak ada ininya sama sekali JK ini. dalam kondisi itu JK yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam HMI bicara melalui 2 stasiun milik organisasi mahasiswa itu. JK menginstruksikan semua anggota HMI dan organisasi muslim lainnya untuk mendatangi masjid terdekat pada jam 8 malam. Setelah sembahyang Isya, massa yang terkumpul langsung melakukan penyerangan terhadap fasilitas keagamaan. Dalam aksi penyerangan terjadi perusakan terhadap 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik, 1 asrama biarawati, 1 akademi teologi, 1 kantor Persatuan Mahasiswa Kristen, dan 2 sekolah Katolik. JK pada dasarnya memang rasis. Informasi yang saya peroleh ini memang bukan tentang sikapnya terhadap Tionghoa. Yang disebut dalam kisah ini adalah soal sikap JK terhadap umat Kristen. Dalam informasi itu diungkapkan bahwa di masa mahasiswanya JK diketahui terlibat dalam aksi rasial anti-Kristen. Cerita ini termuat dalam disertasi doktoral Mujibur Rahman di Universitas Leiden, Belanda. Menurut Mujibur Rahman, JK diduga terlibat dalam penyerangan terhadap beberapa fasilitas keagamaan di Makassar pada 1 Oktober 1967. Penyerangan itu didahului pernyataan seorang guru agama Kristen yang menyerang Nabi Muhammad. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia mengakui bahwa guru tersebut memang telah mengeluarkan pernyataan yang melecehkan Nabi Muhammad. Namun, itu adalah pandangan pribadi sang guru. Tak bisa dihindari, protes umat Islam pun meledak. Suasana menjadi mencekam. Fasilitas keagamaan itu. Tapi yang jelas, penyerangan dilakukan setelah massa berkumpul di masjid karena seruan JK. Bagi saya, Iya. Kalau omongan saya, kata-kata saya, itu bukan omongan saya. Dan bukan pendapat pribadi saya. Saya nggak bisa disalahkan. Kenapa ada data, ada fakta, Quran, hadis, Alkitab itu saya omongkan, saya bicarakan, saya bandingkan. Supaya orang jangan tersesat ke Islam. Ikut setan lewat ajaran Muhammad, itu Islam. Begitu. Tidak bisa Anda buktikan saya bersalah. Anda mendatangkan ahli, saksi ahli. Karena saya ada data fakta, hadis. Gitu. Kalau Mujibur Rahman menulis disertasinya dan ada orang yang mengatakan dan menghina Nabi Muhammad, emang dia hina kok. Nggak ada nabi yang buta huruf, nggak ada yang nabi yang ngajar kayak begitu. Apalagi ajaran, waduh, terlalu banyak dongengnya. Ngomong jahat, terlalu banyak kejahatannya. Dan itulah yang dicari Islam, yang dibungkus dengan agama. Ritual-ritualnya itu tidak bisa diikuti seperti ritual para nabi sebelumnya. Nggak ada nabi yang mutar-mutar batu hitam itu gedung. Nggak ada. Tunjukkan nabi mana. Lalu itu dijadikan ritual. Nabi mana yang mengajarkan lempar setan pakai batu? Seluruh nabi. Ataupun nabi siapa dari kata Muhammad. Ini kata Muhammad. Itu jumlah nabi itu 124.000 katanya. Termasuk Muhammad sendiri. Kan bohong lagi.
Apalagi kalau diikutin Quran itu, masa matahari tenggelam di lumpur hitam? Matahari itu jutaan kali bumi ini luasnya. Masa matahari yang besar itu bisa tenggelam di lumpur hitam? Quran itu kitab suci apaan kalau begitu? Saksi ahli dibawalah dalam sidang saya. Nggak berani ngomong apa-apa. Saksi ahli dibawa hanya untuk menjerumuskan saya. Divonislah saya 4 tahun. Dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Tapi saya jalani dengan baik, dengan tanpa takut. Menginjil terus dalam penjara. Bayangkan. Luar biasa, saudara-saudara. Banyak itu anak-anak rohani saya yang keluar dalam penjara jadi pelayan Tuhan. Waktu dalam penjara itu langsung worship leader, singer. Namanya Muslim. Memang sadis ini persaingan Islam Kristen ini, saudara-saudara. Tapi saya mau bilang kepada Anda semua bahwa dengan keluar dari Islam itu Anda keluar dari jeratan maut. Anda kira di jalan lurus ujungnya maut. Itu yang dikatakan Alkitab. Di mana mengikuti Islam bisa selamat, masuk surga. Masuk surganya lucu lagi. Masuk neraka sengeri-ngerinya, masuk surga seenak-enaknya. Wah, enak sekali. Dan bayangkan ya, Muhammad bilang kemaluan laki-laki itu akan tegang selama 70 tahun. Nah, sehari semalam itu dilayani oleh 72 bidadari. 72 bidadari tidur dengan kita. Kalau Muhammad 100. Nah, bagaimana dengan istri? Nggak ada penjelasannya. Dalam Al-Quran, Muhammad hanya mengatakan masuk surga. Tetapi apa yang dialami oleh wanita, apa yang dinikmati hadiah wanita, apakah dia akan tidur dengan 72 bidadara, laki-laki pangeran ganteng? Muhammad tidak. Dia tutup mulut. Nah, ulama-ulama baru inilah yang mengatakan bahwa seperti ustadzah-ustadzah canda itu, nanti akan ibu-ibu juga akan dilayani oleh pangeran-pangeran ganteng. Enggak kayak suamimu yang jelek di muka bumi ini. Itu karangan tafsiran saja. Akal-akalan para penceramah supaya viral saja, disukai. Tetapi sesungguhnya tidak ada satu hadis pun yang berkaitan bahwa wanita nanti akan menikmati kehidupan yang enak. Seperti enaknya kehidupan laki-laki di sorga. Jangan lupa like dan subscribe, dukung channel ini, dan bantu pelayanan kita Indonesia bagi Kristus lewat rekening yang tertulis di deskripsi live saya. Tuhan Yesus memberkati.